Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channelnya Kang Zaki. Bagaimana kabar sahabat-sahabatku semuanya? Apakah sehat? Semoga kita semua tetap mendapatkan kesehatan dan selalu semangat di dalam menjalankan aktivitasnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah sahabat-sahabatku semuanya, di channel Kang Zaki ini tersedia insya Allah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, serta yang suka goes, insya Allah di sini akan tersedia seputar perjalanan goes. Nah, bagi yang suka channel ini, jangan lupa dukung Kang Zaki dengan cara di like videonya, di share videonya, dan jangan lupa yang paling inti di subscribe ya. Silahkan, semoga video-videonya bermanfaat, tayangannya memuaskan sahabat-sahabatku semuanya. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya, berjumpa kembali di channelnya Kang Zaki. Insya Allah pada kesempatan hari ini Kang Zaki akan membahas mengenai meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kelas 8 ya. Baik, apakah ada yang tahu di antara sahabat-sahabatku semuanya apa sih perbedaan Nabi dan Rasul itu ya? Perbedaan Nabi dan Rasul, ada yang tahu tidak perbedaannya ya? Baik, kalau tidak ada yang tahu, maka kita mengetahui ya, sama-sama kita mempelajari tentang perbedaan Nabi dan Rasul ya. Nah, di sini sudah ada Nabi dan Rasul adalah sama-sama manusia utusan Allah. Akan tetapi perbedaannya, kalau Nabi adalah manusia utusan Allah yang diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, sedangkan kalau Rasul adalah manusia utusan Allah yang diberikan wahyu oleh Allah dan berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya ya. Menyampaikan apa? Yaitu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sudah jelas ya. Nah, satu kali lagi ya, Nabi dan Rasul ialah sama-sama manusia utusan Allah. Akan tetapi dalam perbedaannya, jika Nabi ya, manusia yang diutus Allah, yang diberikan wahyu oleh Allah dan tidak berkewajiban menyampaikan wahyu tersebut, karena Nabi tidak mempunyai yang namanya umat. Sedangkan kalau Rasul adalah manusia utusan Allah yang diberikan wahyu oleh Allah dan berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya, karena Rasul itu mempunyai umat. Nah, ada yang tahu tidak, ada berapa sih Nabi dan Rasul itu? Acungkan tangan. Ada yang tahu? Zagid ya, bagus. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui itu ada 25 ya, dimulai dari Nabi Adam dan diakhiri oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sudah paham? Jika sudah paham, maka kita akan langsung saja menuju pembahasan
pengertian iman kepada Rasul Allah Subhanahu ya. Nah, iman apa sih itu iman ya? Ada yang tahu tidak? Ada yang mengetahui tidak? Apa sih itu iman itu? Ya, arti dari iman ialah percaya sepenuh hati bahwasanya Allah telah menurunkan Rasulnya ya. Jadi kita mempercayai bahwasanya Allah telah mengutus para Rasul untuk apa? Yaitu untuk menyampaikan wahyu dari Allah ya, kepada umat manusia, atau menyampaikan petunjuk Allah bagi semua umat manusia ya. Beriman kepada Rasul mengandung maksud meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya ya. Apa sih wahyu itu? Wahyu itu yaitu petunjuk Allah. Nah, kalau umat Islam, petunjuk Allah tersebut yaitu ada di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Ada di dalam Al-Qur'an. Nah, para rasul bertugas menyampaikan wahyu dari Allah untuk memberikan petunjuk bagi umat manusia ke jalan yang lurus, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat? Nah, jika ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, maka hidup kita harus searah dengan wahyu yang diberikan oleh Allah ya, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada kita ya, yaitu berupa Al-Qur'an. Maka kita harus rajin-rajin membaca Al-Qur'an. Maka kita harus memahami betul makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Ya, baik sahabat-sahabatku sekalian, kita sama-sama yuk baca mengenai firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 164. Biar kita mempunyai amal ibadah membaca Al-Qur'an. Satu huruf Al-Qur'an yang dibaca maka 10 kebaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dari pembacaan ayat Al-Qur'an yang akan kita bacakan secara bersama-sama. Yuk kita ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Nah, kita akan membahas tugas para rasul ya, sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar ya. Tugas dari rasul itu yang pertama sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar.
Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba Allah yang taat akan masuk ke dalam surga Allah yang telah Allah sediakan. Lalu sebagai pemberi peringatan bahwasanya hamba Allah yang ingkar, yang melakukan maksiat dan lain sebagainya akan masuk ke dalam api neraka. Ya. Nah, di sini tugas para rasul ini hanya 3 saja, ya. Pembawa ajaran tauhid. Apa itu tauhid? Ada yang tahu tidak? Coba, apa sih itu tauhid? Zaid, ya. Tauhid itu ialah mengesahkan yang namanya Allah. Jadi Allah itu meyakini bahwasanya Allah itu esa atau tunggal. Tiada ilah kecuali Allah, ya. Kemudian sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba Allah yang taat akan masuk ke dalam surga. Taatnya itu seperti apa? Yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Perintah Allah banyak, larangan Allah juga banyak, ya. Perintah Allah contohnya sholat tepat pada waktunya, kemudian belajar yang sungguh-sungguh dan lain sebagainya, ya. Insya Allah jika kita taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan kepada kita itu surga, ya. Jika kita tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita akan disiksa oleh Allah dan dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya. Baik sahabat-sahabatku sekalian, apakah bisa dipahami? Jika sudah dapat dimengerti, ya, kita akan langsung ke dalam pembahasan terakhir di pertemuan kali ini, yaitu mengenai tentang sifat-sifat Rasul, ya. Jika memang belum ada yang difahami, yang dapat dipahami, silahkan tulis nanti di kolom komentar, ya. Apakah ada yang mengetahui ada berapakah sifat-sifat Rasul itu, ya? Nah, coba ada berapa ya sifat dari Rasul itu? Nah, ini Jack, ya. Jack menjawab kalau tidak salah ada 3 katanya, ya, yaitu sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, dan yang ketiga yaitu sifat jaiz, ya. Betul sekali, Jack, kamu hebat, ya. Zaid, bagus. Nah, ayo kita lihat tabel berikut ini, ya, agar kita lebih memahami dan mengetahui. Nah, maaf, geser lagi ke sini, ya. Nah, sifat-sifat para rasul itu ada 3, ya. Yang pertama yaitu ada sifat wajib, yang kedua ada sifat mustahil, dan yang ketiga ada sifat jaiz, ya. Nah, sifat wajib itu ada 4, ya, 4 sifat wajib. Yang pertama yaitu sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, dan yang keempat fatonah. Arti dari sidik yaitu berkata benar. Yang kedua, arti dari amanah itu dapat dipercaya. Yang ketiga, arti dari tabligh itu menyampaikan, dan yang terakhir fatonah itu cerdas, ya. Nah, sifat Rasul yang wajib itu ada 4.
Sifat mustahilnya juga ada 4, yaitu Rasul tidak akan mempunyai sifat kizib, artinya dusta. Jika Rasul mempunyai sifat kizib atau dusta, maka umatnya tidak akan mempercayai kepada Rasul. Apa yang Rasul sampaikan oleh umatnya tidak akan dipercaya. Makanya Rasul itu mustahil bersifat kizib, ya. Yang kedua, Rasul tidak akan mungkin bersifat khianat, ya. Khianat itu tidak dapat dipercaya. Dan yang ketiga, Rasul tidak akan mungkin bersifat kitman, artinya menyembunyikan, ya. Jika Rasul mempunyai sifat kitman atau menyembunyikan, maka ya kita sebagai umat manusia tidak akan mungkin dapat mengenal Allah, tidak akan mungkin dapat mengenal yang namanya sholat, tidak akan mungkin kita mengenal yang namanya puasa dan lain sebagainya. Maka Rasulullah itu mustahil bersifat kitman, ya. Dan yang keempat yaitu Rasul tidak akan mungkin bersifat balagh, artinya Rasul tidak akan mungkin bersifat bodoh, ya. Itu sifat wajib dan sifat mustahil. Maka yang ketiga dari sifat para Rasul itu ada sifat jaiz, ya. Jaiz itu sama-sama seperti manusia yang lain, membutuhkan makan, membutuhkan minum, membutuhkan yang namanya istirahat dan lain sebagainya. Karena Rasul itu sama-sama manusia seperti kita, ya. Dapat dipahami? Mudah-mudahan kita semua bisa memahami dan dapat mengerti, ya. Jika tidak atau belum paham, silahkan bisa langsung ditanyakan. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga ada manfaatnya dan bisa mengambil pembelajaran dari tayangan tersebut, ya. Jangan lupa di subscribe, like, share jika videonya bermanfaat. Kita akhiri saja pembahasan kita pada kesempatan hari ini dengan membacakan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.